Halo semuanya, kali ini kita akan bahas gimana caranya membuat QR Code yang mudah tanpa registrasi dengan 77 QR. QR Code itu seperti apa sih? Bisa dilihat di sebelah kiri. Jadi mungkin sekarang kita sering banget lihat kode seperti ini, terutama di masa pandemi, karena untuk peduli lindungi kita harus check in aplikasi dan itu biasanya menggunakan QR Code seperti ini. QR Code sebenarnya bisa menyimpan banyak jenis informasi dan gunanya pun bervariasi. Bisa menyimpan link, bisa menyimpan kontak, bahkan bisa menyimpan detail sebuah acara. Nah, sekarang kita akan lihat gimana caranya membuat QR Code untuk hal-hal tersebut. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya adalah Oscar Kanali. Oke, kurang lebih ada 4 jenis kebutuhan umum. Pertama adalah untuk menyimpan link acara atau registrasi. Jadi biasanya kalau kita punya sebuah acara, kita akan membuat yang namanya poster. Dan di poster tersebut biasanya ada tercantum link registrasi. Jadi kalau orang yang pengen hadir, mereka harus masuk ke link registrasi tersebut, isi data mereka untuk menyatakan bahwa mereka akan hadir. Nah, permasalahannya, link registrasi ini kadang-kadang panjang dan tidak manusiawi untuk disalin. Dengan QR Code, itu akan jadi jauh lebih mudah. Kita tinggal print QR Code-nya di poster, orang tinggal scan, maka selesai. Mereka akan langsung masuk ke link registrasi yang ada. Kadang juga acaranya kan sifatnya online, jadi link acaranya juga kita cantumkan di poster. Sama, ini juga akan lebih mudah kalau kita pakai QR Code. Jadi orang tinggal scan, mereka tidak perlu capek-capek ketik ulang. Kedua, adalah untuk menyimpan detail informasi acara. Kembali lagi tadi ya, ke sifatnya poster. Jadi kadang-kadang di poster itu kan kita juga menyebutkan ya, tanggalnya, jamnya, lokasi di mana, bahkan mungkin juga notes, apa saja yang perlu dibawa dan sebagainya. Nah, di sini ketimbang orang mencatat informasi tersebut secara manual, sama, kita bisa kasih QR Code, tinggal di-scan, maka dia akan langsung dapat semua informasinya. Bahkan di beberapa HP, detail informasi acara akan otomatis langsung masuk ke kalender mereka. Jadi mereka akan dapat reminder ketika acaranya sudah dekat. Berikutnya, kontak digital. Jadi kan kalau di masa pandemi kita sulit ya untuk bertukar kartu nama secara fisik. Maka yang biasa kita lakukan mungkin adalah kita membagikan nomor HP atau mungkin email. Kadang-kadang ribet dan capek untuk menyebutkan nomor HP, email, dan nama kita sendiri. Belum lagi kalau misalkan ternyata orang yang nyalinnya salah gitu kan. Nah, dengan QR Code ini jadi lebih mudah. Jadi kita tinggal tampilkan QR Code-nya di HP kita, teman kita tinggal scan, maka dia akan langsung dapat semua informasi yang dia inginkan. Misalkan nama, nomor HP, dan email. Tentu di sini untuk beberapa handphone itu bahkan langsung otomatis tersimpan ke yang namanya kontak. Jadi akan mempermudah dia juga gitu. Berikutnya teks. Jadi kalau misalkan kita punya teks panjang dan kita pengen share ke teman-teman kita, tapi kita malas untuk chatting satu persatu, maka ya sudah, kita tinggal kasih QR Code-nya, kita tinggal minta mereka scan, selesai. Mereka akan dapat teks yang dibutuhkan. Tanpa panjang-panjang, kita akan langsung coba 77 QR. Nah, pertama-tama kita buka websitenya, yaitu 77qr.io. Setelah itu, kita tinggal klik tombol Generate QR Codes. Nah, kalau dilihat di sini, ada banyak banget jenis informasi yang bisa disimpan. Ada sekitar 13. Tapi kita akan bahas yang umum-umum aja. Pertama, misalkan untuk menyimpan URL atau link. Ini biasanya dipakai untuk link registrasi atau mungkin link sebuah acara. Tapi sebenarnya ini bisa link apapun. Jadi nggak terbatas di dua itu. Misalkan nih, saya pengen bikin QR Code untuk link playlist YouTube. Ya udah, tinggal di copy linknya, lalu dimasukkan di sini. Perhatikan bahwa di sebelah kanan itu QR Code-nya langsung otomatis terbentuk. Dan di sini untuk
URL, sebenarnya kita bisa membuat dynamic QR code, tapi karena kita pakai versi gratisan, maka fitur ini tidak bisa digunakan. Selain itu, kita juga bisa mengubah warna. Jadi kalau saya bosen warnanya hitam putih, saya pengen merah putih karena cinta Indonesia, ya udah tinggal diganti, maka warnanya akan berubah. Perhatikan bahwa 3 titik di samping itu warnanya tidak akan ikut berubah. Kalau pengen berubah, ada lagi menunya di bawah. Jadi kalau yang sekarang, warna yang ada di sini, yang merah, itu hanya untuk warna konten saja. Di sini background juga bisa diganti warnanya. Misalkan saya pengen backgroundnya warna biru terang. Nah, perhatikan, dia warnanya akan berubah. Kita juga bisa mengatur transparansi warna background kalau diperlukan. Di sini saya kembalikan lagi warna backgroundnya menjadi hitam biar lebih enak dilihat. Bukan hitam, putih, maaf. Nah, kalau misalkan kita pengen pakai gradient, itu juga boleh. Jadi gradasi warna dari warna A ke warna B. Misalkan nih, saya pengen warnanya dari merah terus ke biru. Dipilih, lalu lihat hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi dari merah ke biru. Ini kita juga bisa ganti arah gradasinya. Jadi misalkan pengennya horizontal, bukan atas ke bawah, tapi pengennya dari kiri ke kanan. Atau bahkan saya pengennya diagonal, itu juga boleh ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Lalu berikutnya di sini kita bisa mengganti juga eye color. Eye color itu adalah 3 titik yang di ujung. Jadi 3 titik ini secara default warnanya hitam. Tapi kalau mau diganti boleh. Saya pengen ganti warna merah dalamannya. Ya, 3 titik ini warnanya jadi merah. Lalu berikutnya misalkan saya pengen yang luarnya juga diganti deh, warnanya jadi biru. Tinggal diklik. Dan lihat hasilnya akan jadi seperti ini. Kalau sudah, maka kita bisa lihat menu yang berikutnya, yaitu branding. Jadi kan kadang-kadang ketika kita masukin QR code, kita pengen sedikit promosi gitu ya. Kalau kita punya brand tertentu. Nah, kita bisa memasukkan logonya di sini. Misalkan nih, saya pengen pakai logo yang ini. Perhatikan, jadi muncul logo di tengah QR code-nya. Kalau misalkan saya pengen logonya lebih besar, ya udah tinggal ditekan logo size-nya ke arah kanan. Perhatikan, dia jadi makin besar. Kalau mau kecil banget ya sudah, logo size-nya diperkecil, tinggal diarahkan ke kiri. Dia jadi kecil banget. Jadi ini sesuaikan dengan kebutuhan. Berikutnya lagi ada options. Option di sini sebenarnya sifatnya teknikal. Tapi mungkin yang perlu kita tahu adalah ukuran QR code-nya. Jadi kalau misalkan kita mau cetak di poster, terutama poster fisik, itu kan mungkin ukurannya perlu besar. Jadi bisa diatur di sini. Kalau sudah selesai, maka kita bisa download. Download di sini ada berbagai jenis, tapi kalau mungkin pusing ya sudah, downloadnya adalah PNG saja. Dan di sini kalau sudah, tinggal dibuka, dan ini adalah QR code yang bisa dipakai. QR code ini bisa ditempelkan di poster atau bahkan mungkin bisa dikirimkan ke teman-teman. Jadi mereka tinggal baca QR code-nya. Itu terkait dengan yang namanya URL. Sekarang berikutnya kalau bikin event gimana? Tinggal klik tombol event. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan nama eventnya, lalu lokasinya di mana. Kebetulan di sini lokasinya harus menggunakan geolocation. Jadi kita harus menggunakan longitude dan latitude. Ada juga event URL-nya dan juga notes. Jadi misalkan untuk event ini orang harus membawa laptop atau mungkin harus hadir secara fisik. Nah, itu bisa dituliskan semua di sini. Berikutnya lagi kita bisa menentukan waktunya mulai kapan dan beresnya kapan. Jadi misalkan mulainya misalkan Senin tanggal 3 jam, anggaplah jam 5 pagi misalkan. Lalu beresnya adalah Selasa tanggal 4 jam 7 pagi misalkan. Ini bisa disetting dan kita juga bisa masukkan time zone-nya. Jadi mau waktunya berdasarkan apa.
Nah, kalau misalkan ingin mencari waktu tertentu, maka kita cari berdasarkan benuanya dulu. Jadi kalau Indonesia, maka kita carinya Asia. Asia, lalu setelah itu kita pilih kotanya, misalkan Jakarta. Nah, sisanya kurang lebih sama, jadi kita bisa menentukan warna, menentukan juga branding, dan juga option. Nah, nanti kalau QR Code ini sudah jadi dan teman-teman kita scan, kalau HP mereka cukup advance, biasanya akan langsung otomatis tersimpan ke kalender mereka. Berikutnya, gimana kalau membuat yang namanya kontak? Maka kita bisa memilih VCard. Nah, di VCard ini kita bisa memasukkan data-data kita yang ingin kita share. Misalkan nama, lalu ada nomor HP, email, terus mungkin kalau punya website, lalu company kita, title, dan seterusnya. Ya, ini sesuai kebutuhan ya, yang mana yang dibutuhkan. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman kita scan QR Code-nya, maka dia akan langsung dapat semua data tersebut. Kalau HP-nya cukup advance, akan langsung otomatis bisa disimpan ke kontak mereka. Di sini juga kita bisa memasukkan sosial kalau perlu, jadi ini seperti sosial media. Berikutnya, kita juga bisa menyimpan teks. Jadi kalau teks cukup simpel, tinggal dimasukkan teksnya apa aja, lalu setelah itu sama ya, kita bisa mengatur warna, bisa mengatur branding, dan juga option lainnya. Oke, seperti itu terkait yang namanya 77kr.io. Jadi sebenarnya cara pakainya mudah banget dan kita tidak perlu registrasi apapun. Kita nggak perlu memberikan data kita untuk disimpan mereka. Oke, semoga membantu. Terima kasih.